Bimbingan konseling. 1. Pengertian dan tujuan. 2. Prinsip-prinsip dasar. 3. Jenis-jenis layanan konseling. Pengertian dan tujuan. Apa itu bimbingan konseling? Apa tujuannya? Bimbingan konseling merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu dalam rangka membantu mereka mengembangkan potensi diri secara optimal. Bimbingan dan konseling dapat dilihat sebagai dua konsep yang saling terikat tetapi memiliki fokus yang berbeda. Bimbingan lebih bersifat umum dan menyeluruh, memberikan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, konseling lebih mendalam, melibatkan hubungan pribadi antara konselor dan klien untuk membantu individu dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan pribadi. Tujuan utama dari bimbingan konseling adalah agar individu dapat memahami diri mereka sendiri, mengatasi permasalahan, dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Secara umum, tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu mengembangkan potensi diri mereka, memahami permasalahan yang dihadapi, dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan hidup dengan menekankan kemandirian dan pemahaman diri. Prinsip-prinsip dasar bimbingan konseling meliputi 1. Berpusat pada klien. Layanan harus fokus pada kebutuhan individu yang dibimbing. 2. Berkelanjutan. Layanan diberikan secara terus-menerus, bukan hanya saat ada masalah. 3. Edukasi. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. 4. Preventif. Mencegah masalah sebelum terjadi. 5. Aksesibilitas. Semua individu berhak mengakses layanan tanpa diskriminasi. 6. Akuntabilitas. Konselor bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. 7. Kerahasiaan. Menjaga privasi informasi klien. 8. Kolaboratif. Melibatkan pihak lain seperti guru dan orang tua dalam proses bimbingan. Jenis-jenis layanan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mencakup berbagai bentuk layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, mulai dari konseling individu hingga konseling kelompok. 1. Konseling individu. Konseling individu adalah bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara konselor dan konseling dalam suasana yang bersifat pribadi dan rahasia. Layanan ini dirancang untuk membantu individu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang mereka alami, seperti masalah emosional, mental, sosial, akademik, maupun masalah lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan pribadi mereka. Tujuan konseling individu. 1. Memahami diri. Membantu individu dalam memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang mereka miliki. 2. Pemecahan masalah. Mengarahkan individu untuk menemukan solusi atas masalah pribadi yang mereka alami, baik itu masalah emosional, sosial, atau akademik. 3. Pengembangan diri. Membantu individu mengembangkan potensi dan kemampuan mereka, termasuk dalam mengelola emosi, komunikasi, dan hubungan sosial. 4. Pengambilan keputusan. Memandu individu dalam membuat keputusan yang tepat untuk masa depan mereka berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan situasi yang dihadapi. Proses konseling individu. Proses konseling individu umumnya melalui beberapa tahap sebagai berikut. 1. Pembukaan atau penjalinan hubungan.
Konselor dan konseling membangun hubungan yang nyaman dan aman, di mana konseling merasa percaya dan bebas untuk membuka diri. 2. Identifikasi masalah. Konselor mengajak konseling untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. 3. Eksplorasi solusi. Setelah masalah diidentifikasi, konselor dan konseling bekerja sama untuk mencari solusi yang mungkin dilakukan. Konselor tidak memberi solusi langsung, tetapi membantu konseling menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan dan panduan yang tepat. 4. Penerapan solusi. Konseling didorong untuk menerapkan solusi atau langkah-langkah yang telah dibahas dalam sesi konseling. 5. Evaluasi dan penutupan. Konselor dan konseling bersama-sama mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Ciri-ciri konseling individu yang baik. 1. Rahasia. Semua yang dibicarakan dalam sesi konseling bersifat rahasia dan konselor harus menjaga kerahasiaan ini. 2. Empati dan dukungan. Konselor harus bersikap empati, penuh pengertian, dan mendukung tanpa menghakimi. 3. Pemberdayaan. Konseling yang efektif akan membantu konseling untuk menemukan kekuatan dalam dirinya dan merasa lebih berdaya dalam menghadapi masalah mereka. Konseling individu memberikan berbagai manfaat bagi individu yang menghadapinya, antara lain 1. Peningkatan kesadaran diri. Konseling menjadi lebih mengenal dirinya sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki. 2. Penyelesaian masalah. Konseling mendapatkan cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah pribadi mereka, baik masalah akademik, emosional, atau sosial. 3. Pengembangan kemampuan mengelola emosi. Konseling belajar cara mengelola emosi yang negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi, sehingga mereka dapat lebih tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan. 4. Dukungan psikologis. Konseling merasa didukung secara emosional dan psikologis, terutama ketika mereka menghadapi tekanan atau masalah yang berat. 2. Konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu metode layanan bimbingan di mana sekelompok individu yang memiliki masalah serupa atau tujuan pengembangan diri yang sama bertemu secara terstruktur dengan bantuan seorang konselor. Dalam konseling kelompok, para anggota kelompok berbagai pengalaman berdiskusi tentang masalah mereka dan mencari solusi bersama-sama dengan fasilitasi dari konselor yang membantu mengarahkan jalannya diskusi dan proses konseling. Tujuan dari konseling kelompok adalah 1. Membantu anggota dalam pemecahan masalah. Dengan berbagi pengalaman dan menerima masukan dari anggota lain, setiap anggota bisa mendapatkan perspektif baru dalam menghadapi masalah mereka. 2. Pengembangan diri. Konseling kelompok memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengelola emosi. 3. Dukungan sosial. Individu dapat merasa didukung secara emosional oleh kelompok. Hal ini sangat penting bagi mereka yang merasa kesepian atau kurang dukungan di lingkungan pribadi mereka. Konseling kelompok memiliki beberapa karakteristik khas. 1. Jumlah anggota terbatas. 2. Fasilitasi oleh konselor. 3. Interaksi antar anggota. 4. Kerahasiaan. Proses konseling kelompok melalui beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pembentukan. Pada tahap ini, konselor memperkenalkan anggota kelompok satu sama lain dan menjelaskan aturan-aturan dasar serta tujuan dari konseling kelompok. 2. Tahap konflik. Di tahap ini, anggota kelompok mulai merasa nyaman untuk berbagi masalah atau pendapat mereka. 3. Tahap pembangunan norma. Setelah konflik terselesaikan, kelompok mulai menetapkan norma bersama tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dan berkomunikasi. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kelompok berfungsi dengan efektif.
Anggota mulai berfokus pada pemecahan masalah mereka dan mulai saling memberikan masukan yang bermanfaat. Yang kelima, tahap penutupan. Setelah kelompok tercapai, sesi konseling kelompok akan diakhiri. Pada tahap ini, konselor memberikan rangkuman dari hasil diskusi dan memberikan dorongan bagi setiap anggota untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari di dunia nyata. Anggota juga mungkin diminta untuk mengevaluasi pengalaman mereka selama konseling kelompok berlangsung. Konseling kelompok memiliki beberapa manfaat yang penting, terutama pada konteks pendidikan di tingkat sekolah dasar. Manfaat-manfaat tersebut meliputi 1. Dukungan sosial, 2. Meningkatkan keterampilan komunikasi, 3. Pembelajaran dari pengalaman orang lain, 4. Meningkatkan kepercayaan diri, 5. Mengembangkan empati. 3. Layanan orientasi, informasi, dan penempatan. Layanan orientasi dalam bimbingan konseling adalah salah satu bentuk layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa, mengenal dan memahami lingkungan baru yang akan atau sedang mereka hadapi. Layanan ini dirancang untuk memberikan informasi kepada siswa tentang berbagai aspek lingkungan pendidikan atau sosial yang belum mereka pahami agar mereka dapat beradaptasi dengan lebih baik. Manfaat layanan orientasi bagi siswa sangat penting, terutama di awal masa sekolah atau saat memasuki lingkungan baru. Beberapa manfaat diantaranya antara lain 1. Memudahkan proses adaptasi, 2. Mengurangi stres dan kecemasan, 3. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sekolah, 4. Memfasilitasi interaksi sosial. Layanan informasi adalah salah satu bentuk layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu atau kelompok mengenai berbagai aspek yang dapat mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik maupun karir. Layanan ini disampaikan secara sistematis agar siswa atau konseling memiliki pengetahuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan dirinya. Tujuan utama dari layanan informasi adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan oleh siswa atau konseling. Layanan penempatan adalah layanan yang membantu individu. Dalam hal ini, siswa atau konseling untuk ditempatkan pada program, jurusan, kelas, kegiatan, atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Tujuan utama layanan penempatan adalah memastikan bahwa individu dapat berkembang di tempat yang sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka.